Dajjal ini sudah sangat luas pengaruhnya, pengaruhi orang-orang yang cenderung mengejar dunia. Sedangkan Satyo Piningit tidak memperlihatkan dirinya di dalam melakukan tugasnya, sehingga orang awam kadang kebingungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang siapa sebenarnya Dajjal dan siapa yang bernama Satyo Piningit atau yang lebih dikenal dalam dunia Islam, yaitu Imam Mahdi. Saudaraku, yang disebut dengan Dajjal, kalau menurut apa yang saya pahami, Dajjal yang dianggap sebagai yang mengaku Tuhan. Dajjal tidak pandai bersyukur, bahkan mengingkari bahwa sebenarnya sejatinya apa yang dimilikinya itu, baik kemewahan duniawi maupun ilmu pengetahuan yang dia miliki, Dajjal lupa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah, Tuhan semesta alam. Dari mana ilmu dan kelebihan yang dia miliki itu menjadi angkuh dan sombong, dan selalu memandang sesamanya lebih rendah dibanding dirinya, sehingga dengan sifat yang ada dalam diri sang Dajjal ini, di dalam tindakannya, dengan fasilitas yang dia miliki, baik finansial maupun pengetahuan, bahkan pengetahuan spiritual pun, mohon maaf, menguasai dari berbagai macam pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu spiritual. Saya memandang secara pribadi sosok Dajjal memiliki itu, namun tidak menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah sekedar titipan buat dirinya, yang suatu saat nanti apa yang dimilikinya itu akan diambil oleh sang pemilik, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pencipta alam semesta, sebagai sumber dari segala yang ada, termasuk apa yang dimiliki oleh manusia, yaitu khususnya sang Dajjal. Menurut sang Dajjal, semua yang dimilikinya itu adalah upayanya sendiri, tanpa ada bantuan atau pemberian dari sang pencipta. Jadi saudaraku, menurut pemikiran dan imajinasi saya tentang Dajjal, sosok ini banyak memiliki strategi, sehingga dalam kehidupannya Dajjal selalu memiliki sifat hura-hura, memperkaya diri, mencari kesenangan untuk diri sendiri, selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, bahkan tidak tanggung-tanggung demi kepentingannya bisa mengorbankan banyak orang. Itulah kelicikan daripada Dajjal, yang selalu menyembunyikan dirinya di balik, mohon maaf, kadang seolah-olah
dia sebagai juru selamat, dia sebagai pembela, namun sebenarnya itu hanyalah siasat dan strategi dia untuk bisa menguntungkan dirinya. Jadi saudaraku, sifat-sifat Dajjal ini memang sulit kita bisa memantau karena kelicikan di dalam menyalahgunakan kelebihannya, menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Kadangkala menurut saya secara pribadi, Dajjal ini bisa menyamar seolah-olah dia adalah juru selamat atau orang yang dermawan. Namun sebenarnya, sejatinya, dia memiliki tujuan yang sangat busuk. Dia memiliki tujuan yang sangat licik. Tujuannya apa? Tujuan daripada Dajjal adalah selalu mengutamakan kepentingan dirinya, selalu mengutamakan kehendaknya dibanding kepentingan orang lain atau orang banyak. Dajjal ini memandang orang-orang di sekitarnya dengan apa yang dia miliki, selalu memandang sebelah mata kepada orang-orang yang dia anggap lebih rendah daripada dirinya dari segi finansial maupun ilmu pengetahuan. Mohon maaf, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dajjal menguasai semua bidang ilmu. Maka itu dikatakan bahwa hanya sang satria piningit atau Imam Mahdi yang bisa menghalangi, menghadang strategi jebakan yang disebarkan oleh Dajjal. Hanya satria piningit atau Imam Mahdi yang bisa menghalau, menghadang apa yang dilakukan Dajjal di muka bumi. Karena satria piningit ini sudah ditakdirkan sebagai manusia yang bisa melindungi umat manusia dari pengaruh kejahatan Dajjal. Satria piningit diberi kelebihan. Satria piningit memang ditakdirkan, diutus untuk melawan pengaruh-pengaruh Dajjal di muka bumi ini, agar orang-orang yang menjadi korban daripada pengaruh Dajjal bisa diselamatkan oleh satria piningit. Namun bagi saya, orang-orang yang mau mengikut ajakan dari sang satria piningit, mereka belum bisa melihat siapa satria piningit itu. Sedangkan satria piningit tidak memperlihatkan dirinya di dalam melakukan tugasnya, sehingga orang awam kadang kebingungan siapa yang mau diikuti. Maka disinilah terjadilah pergolakan perilaku yang mana saat ini di zaman akhir ini, mohon maaf, kebanyakan manusia mengikuti apa yang diajarkan oleh Dajjal, atau mereka sudah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hidup yang dipakai oleh Dajjal. Sehingga saya memandang dengan adanya perilaku Dajjal, hasutan, kelicikan Dajjal di dalam menebarkan pengaruhnya di muka bumi, alam semesta seketika langsung merespon dengan kekuatan energi yang dimiliki oleh satria piningit dan direspon oleh alam semesta atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka terjadilah gejolak atau fenomena di permukaan bumi. Itulah yang disebut bencana dan musibah yang sekarang ini melanda bumi. Bagi saya secara pribadi, menurut pemikiran dan imajinasi saya, seperti itu saudaraku. Saya memandang Dajjal ini sudah sangat luas pengaruhnya, pengaruhi orang-orang yang cenderung mengejar dunia, sehingga mereka pun ikut terseret di dalam jebakan Dajjal tanpa mereka sadari. Sehingga orang-orang ini, bila mereka tidak lagi sadar bahwa tindakan yang salah
yang tidak diridai Allah, maka timbullah penyesalan bagi mereka bila mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Namun mereka sudah terlambat untuk bisa menyesali perbuatan yang mereka lakukan. Itulah tipu daya Dajjal, membuat manusia menjadi tersesat di muka bumi. Dajjal memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam hal untuk mempengaruhi manusia agar manusia menjadi tersesat. Dajjal memandang bahwa di alam semesta ini tidak ada yang bisa menandingi kehebatan dirinya, dan Dajjal memandang bahwa tidak ada penguasa alam semesta, hanya dirinya yang bisa berkuasa di alam semesta ini, karena dirinya merasa memiliki berbagai macam kelebihan dibanding manusia-manusia lain di permukaan bumi ini. Manusia harus diselamatkan oleh Satrio Piningit. Manusia yang hakiki atau manusia yang sudah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya adalah manusia yang selalu menjadi pelindung bagi manusia yang lain, menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Satrio Piningit sadar manusia di muka bumi ini tidaklah mungkin hidup sendirian. Maka itu Satrio Piningit tidaklah mengutamakan kepentingan dirinya. Beliau selalu mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya. Karena beliau sadar bahwa mengutamakan kepentingan orang banyak itu banyak manfaatnya di kehidupan nyata atau kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan begitu, maka berjalanlah kehidupan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia yang diciptakan di muka bumi ini. Jadi saudaraku, Satrio Piningit atau Imam Mahdi sebenarnya kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya hanya karena perbedaan nama. Namun dua sosok ini sebenarnya satu, hanya berbeda karena nama. Satrio Piningit dan Imam Mahdi punya misi yang sama, yaitu menyelamatkan manusia dari pengaruh-pengaruh Dajjal yang memporak-porandakan, yang mau merusak akhlak dan moral manusia, yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan Imam Mahdi atau Satrio Piningit, misi utamanya adalah menyelamatkan manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai martabat kemanusiaan. Untuk itu, gaya hidup Satrio Piningit dengan Dajjal saya ibaratkan bagaikan langit dengan bumi. Bila Dajjal hidupnya serba hura-hura, mengutamakan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, maka Satrio Piningit atau Imam Mahdi melakukan yang sebaliknya, saudaraku. Itulah perbedaannya menurut pemikiran dan imajinasi saya secara pribadi di dalam memandang dua sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit atau Imam Mahdi dan Dajjal. Kiranya bisa diambil manfaat dari pembahasan ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, bila tidak lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.